Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Firnawana, NPB 29008. Saya bersama dua rekan lainnya ingin mencoba menjelaskan tentang dasar-dasar dari e-governance ataupun mata kuliah kita pada kesempatan kali ini. Jadi izinkan kami untuk berbicara singkat mengenai apa yang dimaksud dengan e-governance dan apa yang dimaksud dengan e-governance, bagaimana sejarahnya, dan apa perbedaan yang signifikan di antara keduanya. Mari kita lanjut ke bahasan yang pertama, yaitu apa sih yang dimaksud dengan e-governance. Di zaman yang berbasis teknologi informasi ini, tentunya kita tidak asing dengan kata-kata e-governance ataupun e-governance. Walaupun terdengar sangat familiar, namun banyak masyarakat awam yang tidak tahu menahu tentang e-governance maupun e-governance. Perkembangan paradigma kehidupan bernegara sejak reformasi 1998 membawa suatu tuntutan terciptanya clean and good governance di Indonesia. Dalam mewujudkan hal tersebut dibutuhkan kebijakan yang terarah dan salah satunya melalui pemanfaatan teknologi berupa e-governance. E-governance secara sederhana merupakan penggunaan teknologi informasi oleh pemerintah untuk memberikan informasi dan pelayanan bagi warganya, urusan bisnis, serta hal-hal lainnya yang berkenaan dengan pemerintahan. E-governance dapat diaplikasikan pada legislatif, yudikatif, atau administrasi publik untuk meningkatkan efisiensi internal, menyampaikan pelayanan publik, atau proses kepemerintahan demokratis. Keuntungan yang paling diharapkan dari e-governance ialah untuk peningkatan efisiensi, kenyamanan, serta aksesibilitas yang lebih baik dari pelayanan publik. Model penyampaian yang utama adalah government to citizens atau government to customer, government to business, serta governance to governments. Awalnya e-governance mulai muncul dari tahun 2000. Sejak itu internet telah cukup banyak dikenal dan dimanfaatkan di dunia, bahkan di pemerintahan Indonesia itu sendiri. Namun belum banyak lembaga pemerintahan yang memiliki situs website. Bahkan di tingkat departemen pada tahun 2021 melalui Impres nomor 6 tahun 2001 mengenai telematika, secara formal e-governance di Indonesia telah mulai sejak tahun 2003 saat diterbitkannya kebijakan dan strategi nasional pengembangan e-governance melalui Impres nomor 3 tahun 2003. Namun masih banyak kelebihan dan kekurangan e-governance yang ada di Indonesia. Salah satu kelebihannya ialah memperbaiki kualitas pelayanan pemerintah kepada para stakeholders, masyarakat, kalangan bisnis, dan para industrial, terutama dalam kinerja, efektivitas, efisiensi di berbagai bidang kehidupan bernegara, serta meningkatkan transparansi, kontrol, dan akuntabilitas penyelenggara pemerintahan dalam penerapan good governance di pemerintahan, yakni bebas KKN. Namun di samping itu masih banyak kekurangan-kekurangan yang dimiliki oleh e-government tersebut. Salah satunya ialah kendala utama dalam pelaksanaannya ialah kurangnya ketersediaan infrastruktur telekomunikasi di Indonesia. Jaringan di Indonesia masih belum tersedia di seluruh tempat di Nusantara. Biaya penggunaan jasa telematika juga masih cenderung mahal. Oleh karena itu, dengan berkembangannya teknologi muncul tantangan-tantangan baru oleh pemerintah, bagaimana pemerintah itu mampu menyebarluaskan ataupun menyamaratakan seluruh infrastruktur telekomunikasi di Indonesia. Selanjutnya kita berbicara mengenai e-governance. E-governance secara sederhana berarti tata kelola elektronik atau e-governance adalah aplikasi teknologi informasi untuk memberikan layanan pemerintahan, pertukaran informasi, transaksi komunikasi, integrasi berbagai sistem yang berdiri sendiri antara pemerintah dengan masyarakat. Dari konsep tersebut, maka e-governance dapat disimpulkan sebagai aplikasi dari alat-alat elektronik dalam interaksi antara pemerintah dengan masyarakat dan pemerintah dengan kalangan pengusaha. Kegiatan operasional internal pemerintahan, interaksi melalui media elektronik tersebut semata-mata adalah dalam rangka memudahkan dan mendorong terciptanya demokratisasi dan penyelenggaraan pemerintahan yang lebih baik. Penjelasan tersebut tentang e-governance tersebut mengacu pada karakteristik governance yang masyarakatnya adanya transparansi dan efisiensi dalam penyelenggaraan pemerintahan.
Good governance yang diterjemahkan sebagai tata pemerintahan yang baik atau pemerintahan yang amanah merupakan konsep yang lahir dengan konsep demokrasi, masyarakat sipil, partisipasi masyarakat, hak asasi manusia, dan pembangunan secara berkelanjutan. Selanjutnya ialah apa perbedaan signifikan antara e-governance dan e-governance. Seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, perbedaan e-governance dan e-governance terletak pada definisinya, yang mana e-governance lebih menjurus ataupun lebih menjelaskan mengenai suatu hal yang general, mengenai suatu sistem yang dibentuk untuk menyelenggarakan pemerintahan berbasis teknologi informasi, sedangkan e-governance dapat disimpulkan sebagai aplikasi dari alat-alat elektronik dalam penyelenggaraan pemerintahan. Sekian akan dilanjutkan oleh dua rekan saya lainnya. Nama saya Arif Fularizal, NPP 290191, kelas H2, nomor absen 06, kelompok 1, mata kuliah Governansi Digital. Membahas mengenai komponen e-governance. E-governance bertujuan untuk menciptakan hubungan yang transparan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, dengan pihak swasta dan juga dengan masyarakat. Hubungan yang transparan ini diharapkan dapat menciptakan hubungan kerja yang lebih baik ke depannya, sehingga kita dapat melihat peningkatan di bidang ekonomi, peningkatan di bidang pendidikan, pembangunan, dan di bidang-bidang lainnya beberapa tahun yang akan datang. Kemudian, electronical governance juga bermanfaat di bidang pelayanan, sehingga pelayanan kepada masyarakat itu akan menjadi lebih praktis dengan adanya electronical governance ini. Lebih spesifiknya kita membahas tentang komponen e-governance. Komponen e-governance menurut Indrajit dibagi menjadi 6 komponen. Kita lihat yang pertama. Komponen yang pertama adalah content development. Content development ini menyangkut pengembangan aplikasi atau perangkat lunak, pemilihan standar teknis, penggunaan bahasa pemrograman, spesifikasi sistem basis data, kesepakatan user interface, dan lain juga sebagainya. Kemudian yang kedua, yaitu kompetensi building, yaitu menyangkut pengadaan SDM, sumber daya manusia, pelatihan dan pengembangan kompetensi, maupun keahlian seluruh jajaran sumber daya manusia di berbagai lini pemerintahan. Yang ketiga, yaitu connectivity, menyangkut tentang ketersediaan infrastruktur komunikasi dan teknologi informasi di lokasi di mana e-governance itu sendiri diterapkan. Kemudian yang keempat yaitu adalah cyber laws. Cyber laws yaitu menyangkut keberadaan kerangka dan perangkat hukum yang telah diberlakukan terkait dengan seluk-beluk aktivitas e-governance. Yang kelima yaitu citizen interface. Citizen interface ini menyangkut tentang pengadaan sumber daya manusia dan pengembangan berbagai kanal akses, yaitu multi-access channels, yang dapat dipergunakan oleh seluruh masyarakat dan stakeholder e-governance di mana saja dan kapan saja mereka inginkan. Yang keenam adalah capital. Capital yaitu menyangkut pola permodalan proyek e-governance yang dilakukan terutama berkaitan dengan biaya setelah proyek selesai dilakukan, seperti untuk keperluan pemeliharaan, perkembangan. Di sini, tim harus memikirkan jenis-jenis model pendapatan atau revenue model yang mungkin untuk diterapkan di pemerintahan. Itu adalah 6 komponen e-governance yang dikemukakan oleh Indrajit. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang penguatan governance melalui e-governance. Sebelumnya, sudah dijelaskan bahwa governance itu adalah merujuk pada perubahan dari tata kelola pemerintahan yang bermakna lebih luas, meliputi sebuah proses baru pengaturan, perubahan kondisi kaidah pengaturan, atau sebuah metode baru di mana masyarakat diatur, dan banyak hal yang lebih luas dibahas di dalam governance. Dan e-governance itu merupakan suatu bentuk bisnis di sektor pemerintahan ini, mengacu pada suatu proses dan struktur yang ditujukan pada penyediaan pelayanan publik secara elektronik. Di sini saya akan menjelaskan penguatan governance melalui e-governance. Manfaat e-governance
dalam konteks penguatan good governance, administrasi negara dapat diartikan sebagai tindakan manusia yang bekerja sama dalam lingkup kelembagaan, birokrasi pemerintahan, dunia usaha dan atau masyarakat yang bertujuan memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat. Oleh karena itu terdapat pandangan dan pendapat bahwa kata publik dalam istilah Public 59 Administration tidak lagi difokuskan kepada lembaga pemerintah, tetapi lebih kepada masyarakat yang dilayani. Walaupun demikian, hal itu bukan berarti administrasi tentang masyarakat, tetapi administrasi yang diselenggarakan untuk masyarakat. Pergeseran makna itu tidak menafikan peran manajemen pemerintahan, karena birokrasi pemerintahan tetap memiliki kewenangan terbesar dalam penyelenggaraan negara. Seiring dengan arus globalisasi di awal dekade 90-an telah lahir pendekatan, teori atau paradigma baru dalam administrasi negara. Banyak cendekiawan kontemporer dalam administrasi negara menggunakan istilah governance sebagai istilah lain dari administrasi negara. Istilah governance bukan merupakan hal yang baru karena dapat dan telah digunakan dalam berbagai konteks seperti good corporate governance, international governance, local governance, serta public governance, atau sebagai pengganti istilah public administration. Ada pula yang memberikan pengertian governance sebagai proses kegiatan bersama-sama dalam memecahkan masalah dan memenuhi kebutuhan masyarakat dalam public governance sektor negara atau pemerintah. Selanjutnya, bukan hanya sebagai regulator dan fasilitator untuk menciptakan iklim yang kondusif bagi berkembangnya dunia usaha dan masyarakat. Governance dalam hal ini berarti gagasan Osborne dan Gabler melalui empowering rather than serving menjadi semangat yang perlu ditumbuhkan di kalangan aparat pemerintah. Di sini pemerintah harus lebih mengacu kepada nilai-nilai integritas untuk menerapkan sistem governance di dalam pemerintahan dan dalam penguatan governance melalui e-governance. Di sini aparatur negara dituntut untuk lebih memahami sistem pemerintahan, sistem elektronik dan sistem IT yang berbasis saat ini di Indonesia. Oleh karena itu masyarakat akan mengurangi beban pemerintah daerah pada saat ketersediaan sumber-sumber publik semakin langka. Dengan demikian, pelayanan publik yang diselenggarakan pemerintah akan menjadi lebih efektif karena masyarakat memiliki kontrol yang lebih besar, masyarakat memahami permasalahan lebih baik, dan usaha pemberian pelayanan dari masyarakat diharapkan lebih murah dibandingkan dengan usaha profesional. Dengan demikian mendorong daya saing dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, sehingga dengan meningkatkan efisiensi lebih bersifat responsif dan merangsang inovasi dan gairah kerja aparat pemerintah. Selanjutnya, konsep administrasi publik terutama yang berkaitan dengan pemerintah daerah mendapat tantangan dan konsep baru tentang penyelenggaraan pemerintahan, yaitu local governance. Menurut Atkinson dan Wicks-Hegg, teori tentang local government sudah harus dibedakan dan teori tentang local governance. Perbedaan ini didasarkan pada pengakuan secara umum bahwa peran local authorities secara fundamental sedang dalam proses dirumuskan kembali. Selanjutnya, ia mengatakan sebagai berikut. It is argued that the key feature of this redefinition has been a shift from council operating independently and monolithically as sole provider of public service to one where they act as strategic directors of a complex variety of overlapping local institutional networks involving a range of public, quasi-public, private and voluntary sector organization. Kutipan di atas melihat adanya pergerakan paradigma tentang penyelenggaraan pemerintah daerah atau keberadaan pemerintah daerah yang sudah tidak sesuai lagi dengan kenyataan yang ada. Lingkungan pemerintah daerah berkembang secara luas menjadi suatu lingkungan yang sangat kompleks namun terkait sebagai suatu network system. Lingkungan yang kompleks tersebut terdiri dari banyak stakeholder yang berperan aktif dalam menjalankan berbagai kegiatan yang pada masa lampau banyak didominasi oleh pemerintah daerah. Kedua kutipan di atas memperlihatkan adanya perubahan yang sangat mendasar dari keberadaan administrasi publik baik di tingkat nasional terutama di tingkat lokal. Pertama, administrasi publik tidak lagi menjadi aktor tunggal apalagi dominan
dalam proses pembuatan kebijakan, implementasi kebijakan, serta kontrol dan evaluasinya. Kedua, berbagai aktor berada dalam kondisi saling ketergantungan dan membentuk jaringan kerjasama.